Oke, selamat siang. Selamat siang semuanya. Luar biasa, hari ini kita berkumpul kembali ya di Kompak Siang. Ya, semoga Anda semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Ya, ketemu lagi di acara podcast Kompak Siang ini yang diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mulai jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Saya ulangi lagi, talk show ini kita tayangkan, saya ulangi, setiap hari Senin sampai Kamis, mulai jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Dan hari ini kita telah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini ternyata temannya Pak Bambang. Temannya Pak Bambang sama Pak Trisulo, Pak Edi Sudarto dari Malang. Ya, ya Betul, luar Pak. biasa. Correct. Oke. That's correct. Pak That's right. Edi Sudarto punya banyak kesaksian ya. Dia seorang aparat loh, alat negara loh, jangan macam-macam loh. Ya itu, Ya, Pak. selamat Ya. siang Pak Edi Sudarto. Bagaimana Selamat dia siang. mengalami Tuhan ya di Selamat dalam siang. hidupnya, walaupun ada banyak tantangan yang menghadang ya. Teman-teman korpsnya atau apa nanti dia akan cerita ya. Ini sosok luar biasa ini adalah Pak Edi Sudarto. Woi, yang pasti dia ada orang Jawa lah. Bukan Pak Iya. Erto, orang Manado, ini orang Jawa. Ya, mantap ya. Dia tinggal dan melayani di daerah Malang ya. Oke, selamat siang Pak Edi Sudarto. Apa kabar Pak Edi? Selamat siang. Oke, Puji terima Tuhan, kasih baik. ya Luar Pak biasa, Edi. Tuhan Yesus, luar biasa. Sudah apa rela Salam ya kenal untuk datang semuanya. di podcast Kompak Siang hari ini ya. Sebelum kita gali lebih banyak tentang kisah siapa Pak Edi Sudarto. Ya, kita awali dengan doa dulu ya Pak Edi. Amin. Ya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang dengan penuh ucapan syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami untuk berkumpul di virtual Zoom ini dan berbagi pengalaman iman. Kami mohon agar Engkau hadir di tengah-tengah kami saat kami memulai podcast ini. Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberkati Pak Edi Sudarto yang akan bersaksi hari ini, siang ini. Berikan dia keberanian, ketenangan, dan roh kebijaksanaan untuk menyampaikan pengalaman Pak Edi dengan jujur dan tulus. Kami juga berdoa agar setiap pendengar, setiap teman-teman, baik di virtual Zoom ini maupun di yang hadir saat ini di YouTube channel ini, ya secara live, agar setiap pendengar dapat menerima kesaksian dari Pak Edi dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Kiranya Roh Kudus bekerja melalui setiap kata yang diucapkan Pak Edi agar setiap cerita dapat menjadi berkat dan menguatkan iman kami semua. Kami serahkan seluruh acara podcast ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, alright. Hari ini senang ya, ada Pak Edi yang sudah hadir di virtual Zoom ini ya. Bagi teman-teman yang belum sempat hadir dan teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan YouTube channel siang hari ini, saya beritahu bahwa Anda semua sudah benar ya, karena Anda sudah menonton YouTube channel ini di tempat di frekuensi yang tepat ya. Welcome back di YouTube channel Kompak Siang, Our Quality Time with Jesus. Sekiranya YouTube channel ini bisa memberkati Anda dan membangun iman kita sebagai orang-orang yang percaya dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang seperti yang diperintahkan di Matius 28 19 sampai 20 dan di Markus 16 ayat 15 dan Kisah 1 ayat 8. Mohon jangan di-skip video YouTube ini. Anda boleh memberkati YouTube channel ini dengan cara subscribe, comment, like, and share YouTube ini ke komunitas-komunitas rohani Anda agar semua orang bisa mendengarkan
kebenaran firman Tuhan, kesaksian Pak Edi, jika mereka boleh diberkati sekaligus mereka boleh mengenal kebenaran. Jika sudah subscribe, jangan lupa ya, tekan tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan update dari YouTube channel ini. Sehingga ada banyak orang yang bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika Anda rindu untuk mengisi ruang kesaksian, boleh kontak ke 08122 790 2298 atau 08123 556 7375. Nanti kami akan jadwalkan untuk bisa tampil di YouTube channel ini. Sekarang mari kita sambut dengan sukacita Pak Edi Sudarto, Arek Malang, yang akan bersaksi. Salam, selamat siang Pak Edi, apa kabar siang hari ini? Puji baik. Luar biasa Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Pak Edi atas kehadirannya yang sudah berkenan hadir di link Zoom kompak ini ya. Welcome to the Room of Revival and Room of Reform. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Oke, Pak Edi, saya mau share dulu ya satu kebenaran firman Tuhan ya. Tuhan adalah sumber keberhasilan, karena itu kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya. Karena firman Tuhan di Amsal 3 ayat 5 ya, dicatat aja. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kegagalan itu sering terjadi karena kita Pak mengandalkan pikiran kita sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kepintaran sendiri. Sebab itu percayalah kepada Tuhan dan andalkanlah Dia, karena bersamanya kita pasti sukses. Alright, Pak Edi, saya berikan layar untuk Pak Edi ya. Silakan Pak Edi cerita perkenalan lah, keluarga, apa day in your life ya, kegiatan sehari-hari Pak Edi ya toh, dan apa yang dilakukan waktu sebelum setelah purna tugas ya. Pasti Pak Edi punya kesibukan ya, silakan disampaikan. Oke, teman-teman boleh dibuka on cam semua karena Pak Edi bisa berinteraksi secara aktif dengan setiap kita, bukan dengan tembok atau layar kosong. Kita minta dengan kasih. Oke, silakan Pak Edi, you can start now. The floor is yours. Alright, silakan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu Saudaraku semua di dalam Kristus Tuhan. Puji Tuhan. Saya kenapa mengatakan Kristus Tuhan? Memang Kristus adalah Tuhan bagi saya dan bagi kita semuanya. Saya akan menyampaikan bahwa saya dibaptis tahun 79, saya kelahiran tahun 60. Ya, ceritakan keluarga dulu Pak, anak, istri, atau baik, atau orang tua, silakan. Baik, saya sampaikan istri saya dulu Islam, mertua saya dulu juga Islam, tapi sekarang sudah nggak ada, dari Islam menjadi pendeta, dan ibu mertua kami masih ada di Semarang. Demikian juga saya dari keturunan Jawa, tapi lahir di lingkungan Madura, di Randu Agung. Saya kelahiran tahun 60. Bapak saya militer, dan puji Tuhan sekarang sudah dipanggil Tuhan semuanya. Bapak dan ibu saya dulu Islam, cuman bapak saya yang mau ke gereja. Ibu saya tidak sampai sekarang. Kalau ibu saya masih ada di Mergosono, usia 91 sekarang. Oh. Puji Tuhan, saya kelahiran tahun 60. Terus istri saya kelahiran tahun 64. Puji Tuhan, anak saya 4, perempuan, laki, perempuan, laki. Oh. Yang mantap. Ya, puji Tuhan. Anak saya lahir pertama tahun 84,
sekarang jadi perawat. Nomor 2 tahun 86, sekarang guru SMP, sudah tetap. Nomor 3 anak saya perempuan dosen di Macung. Terus nomor 4 anak saya nomor 4 kelas 2 kelas 3 SMA sekarang. Kelas 3 SMA. Jadi saya berada di rumah ini, saya, istri dan anak satu, yang lain sudah, puji Tuhan, sudah punya rumah sendiri-sendiri. Saya masuk TNI tahun 79. Masuk TNI tahun 79, kemudian ada sekitar berapa bulan, sekitar ya tahun 79 itu, dan saya juga dibaptis setelah jadi Angkatan Laut. Saya TNI dari Angkatan Laut. Ya. Saya Siapa, juga Pak Edi, siapa yang mengenalkan Yesus pada Pak Edi? Pak Edi kan basicnya non-Kristen. Iya, Siapa yang mengenalkan dan apa yang terjadi? Coba cerita. Dulu saya cuman ikut-ikutan, Oke. sama teman-teman ikut, ayo coba-coba ke gereja. Jadi ikut-ikutan. Kalau dulu memang bebas, Pak, bebas. Jadi dari Islam masuk Kristen, dari yang lain masuk Kristen, puji Tuhan. Tapi sekarang nggak tahu, mungkin karena ada dari negara luar sana, dari makhluk luar sana masuk ke Indonesia, sehingga bisa ngobok-ngoboki, sehingga mereka membatasi pergaulannya dengan orang Kristen. Sehingga, tapi puji Tuhan dengan adanya IT yang demikian maju ini, banyak juga yang dimenangkan untuk menjadi pengikut Kristus. Ya, Pak Edi, waktu Amin, Pak Edi amin. jadi orang percaya, apakah ada tantangan mungkin dari keluarga, dari teman-teman? Kamu kok jadi kafir? Kalau dulu dari orang tua kami, orang nasional, jadi dia anak-anaknya itu anaknya 7, diberi kesempatan semua. Jadi yang masuk ikut ke gereja, kakak saya 1, kakak saya 2 masuk ke gereja, terus adik saya 2, kakak saya 2, adik saya 2 masuk ke gereja. Tapi dengan berjalannya waktu mereka sudah hengkang semua, karena mungkin ya pergaulan mereka juga. Tapi puji Tuhan, di antara 7 dari saudara-saudara saya, puji Tuhan hanya saya yang tetap menjadi pengikut Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ya. Jadi mereka, ya puji Tuhan, di antara mereka, ya mungkin ini sudah Tuhan tetapkan, di antara mereka yang menurut saya yang paling bahagia adalah saya. Puji Amin. Tuhan. Demikian. Saya kemudian tahun 80 dalam Angkatan Laut itu, saya masuk 79, tahun 82 pendidikan lagi, kenal anak namanya, teman saya namanya Ari Mulyono. Ari Mulyono anak Semarang. Sekarang dia masih ada di Surabaya. Ari Mulyono. Dia orang kapal selam. Kalau saya kapal atas air. Dia orang kapal selam, dan tahun 82 itu saya perkenalkan dengan buku-buku Yusuf Roni, Hamran Namri, Rifai Burhanuddin. Waktu itu ada tiga kiai, 3 ustadz yang masuk, yang Kristen itu, Pak Rifai Burhanuddin, Hamran Namri, dan Yusuf Roni. Dan namanya Ari Mulyono, teman saya itu, waktu itu bulan puasa. Terus dia tanya saya, ya ini aja. Saya karena waktu itu nggak berani berdebat lah, ini aja buku, sampean baca Mas Ari. Gitu. Setelah dibaca-baca, ya sehingga dia akhirnya nggak ikut
nggak jadi puasa waktu itu Ramadan tahun 82. Puji Tuhan dengan berjalannya waktu sekitar 5 tahun dengan dia itu saya bersahabat dengan dia, akhirnya dia bilang ke saya, waduh Ed, saya tanya, bagaimana Mas Ari, sampean sudah berkeluarga? Ya, saya berkeluarga dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan dia menjadi Kristen, tapi tantangannya banyak. Saya 5 tahun dalam militer itu, waktu itu namanya Ari Mulyono bilang ke saya 5 tahun untuk menyelesaikan hanya pindah dari Islam ke Kristen itu 5 tahun prosesnya. Itu 5 tahun prosesnya. Tapi puji Tuhan sekarang dia sudah menjadi Kristen. Dan tahun 89 saya pergi ke Belanda, ngambil kapal, pulang, terus tahun 87 saya pergi lagi ke Jerman. Kebetulan saya sekarang ada di perumahan Tambak Asri sini. Di situ ketemu teman saya, tapi termasuk adik saya di bawah angkatan saya. Ngomong-ngomong, namanya orang Lamongan, namanya lupa saya. Nanti saya ada masih ada antara saya dengan dia komunikasi lewat WA. Ansori ya, maaf, Ansori namanya. M Ansori. Nah, M Ansori itu ketemu saya akhirnya ya secara nggak sengaja ngomong-ngomong masalah hak akidah. Dia akidah, saya bilang juga saya juga punya pegangan. Dia kan akidah sesuai akidah itu begini. Akhirnya disitulah terjadi perdebatan dengan saya. Tapi dalam WA. Tapi padahal satu kampung sini, satu perumahan dengan saya, anaknya satu perumahan dengan saya, tapi dia orang Lamongan. Namanya Ansori, berdebat. Akhirnya ya saya tanya sepengetahuan saya, karena sesuai di Quran itu mereka kalau mereka kan mohon maaf mereka kan kitabnya Quran. Kalau kita kan Injil. Jadi ya saya berpegang pada itu. Akhirnya dia nyinggung saya juga menanyakan dia, biar aja dia nyinggung. Tapi akhirnya saya tanya ternyata nggak bisa jawab. Akhirnya larinya ke hadis. Setelah hadis nggak bisa jawab, akhirnya dia bilang, ya sudahlah Pak Edi, ya kita memang beda, sulit untuk disatukan. Oh ya, enggak apa-apa, kalau sulit untuk disatukan kan kita itu belajar. Saya juga, maaf Mas Ansori, saya juga punya Al-Quran. Saya punya Injil, punya Al-Quran, makanya saya tanya sampean, saya begitu. Ya memang beda, Mas Edi bilang ke saya gitu. Kita nggak bisa disatukan. Sampean begini, saya begini. Berarti nggak bisa disatukan Mas Edi. Ya nggak apa-apa. Akhirnya dia bilang, ya lakum dinukum waliyatin Mas Edi. Oh iya nggak apa-apa, saya gitu, nggak apa-apa. Memang lakum dinukum waliyatin. Jadi akhirnya disitulah dia memutuskan untuk tidak berlanjut karena dia nggak bisa jawab. Ya. Karena nggak bisa jawab, maaf ini istri saya baru pulang kerja. Ya itu akhirnya dia nggak bisa jawab, akhirnya memutus itu, masuk Bu, memutus WA saya dengan dia. Demikian itu memang saya sering kali ada orang jual tahu tek-tek itu juga ya timbul perdebatan. Untuk itu kalau mungkin
Bapak Ibu Saudara sekalian ada perdebatan gitu, ya nggak apa-apa, diikuti aja, saran saya. Tapi yang penting kalau memang sudah nggak bisa jawab, jangan ngeroyok gitu loh. Biasanya mereka akan ngeroyok. Ya, untuk itu ya yang wajar. Jadi mungkin perlu demikian yang saya sampaikan. Demikian juga saya terhadap saudara-saudara kakak saya, termasuk anak dari kakak saya. Demikian juga demikian yang saya sampaikan. Mungkin Pak Andre ada perlu Ya, yang oke, Pak Edi. Pak Edi kan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan keselamatan ya, itu adalah jaminan. Karena dia sendiri yang sudah menebus kan. Pak Edi kan sudah selamat nih. puji Tuhan ya. Pasti ada kegerakan di dalam hati kecil. Jangan saya sendiri dong yang selamat. Orang lain juga harus ikut selamat. Kalau ke neraka, pergi aja. Tapi kalau ke surga, aja-aja. Jadi, Ya. pernahkah Pak Edi menceritakan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Dia datang ke dunia untuk menebus manusia dari dosa, ya. Bukan menebus dosa ya, menebus Ya. manusia dari kutuk dosa. Jangan salah, ya. Ya. Dosa tetap kita tanggung, tapi Tuhan sudah menggantikan kita di kayu salib. Nah, sudah pernah nggak menyampaikan kepada orang yang belum kenal apa yang terjadi? Coba Saya ceritakan. memang pernah menyampaikan, Ya, tapi sehingga timbul perdebatan di situ. Monggo. Jadi timbul perdebatan di situ. Mohon maaf ini ada guru temannya istri saya. Memang di situ timbul perdebatan, Tapi ya saya berusaha kalau sudah timbul perdebatan gini, ini mestinya nanti mereka itu akan nggak enak dalam arti ya kalau saya mungkin karakternya begini ya. Kalau saya satu-satu berani saya gitu. Tapi kalau ngeroyok ya janganlah saya gitu. Saya jangan. Itu. ya. Jadi Oke. memang begitu. Ya, Jadi demikian juga dalam pergaulan saya di komunitas badminton itu, ya begitu. Jadi sedikit-sedikit memang saya berusaha untuk menyampaikan sedikit. Karena mereka apa? Karena mereka itu melihat bukan dari omongan kita, dari oke. perkataan, dari tutur kata kita. Tapi mereka itu melihat akan tingkah laku kita, pergaulan kita bagaimana, cara menyampaikan kita menunjukkan bahwa kita itu maksudnya bahwa saya orang Kristen gitu. Jadi dalam arti saya akan berusaha juga harus terus menjaga karakter, menjaga pembicaraan tingkah laku kita. Itu yang saya sampaikan. Walaupun toh tidak menyampaikan secara frontal untuk menjadi pengikut Kristus, setidaknya mereka bisa melihat saya gitu loh maksudnya. Supaya bisa melihat kita, jadi secara tidak langsung itu kita menyaksikan bahwa ini loh orang Kristen, pengikut Kristus. Begitu Ya, mungkin oke. Pak Andre. Intinya Pak Edi akan menunjukkan keteladanan supaya orang lain bisa melihat ada Kristus di dalam kita. Itu kan maksudnya kan? Ya betul. Ya, oke. Oke, Pak Edi kan pasti punya komunitas, ya toh? Ya, Komunitas ya gereja atau apa ya, yang satu visi, satu misi, ya. Maksudnya komunitas Kristen lah, gereja. Itulah gunanya punya komunitas, Pak. Kalau nggak ya, punya komunitas, akibatnya apa? Mengandalkan diri sendiri, Pak. Jadi intinya pentingnya komunitas, kita bisa saling menguatkan, meneguhkan, saling mendoakan. Seperti inilah. Kita kan ini komunitas.
komunitas sesama tubuh Kristus. Ini pentingnya. Pak Edi harusnya punya itu, punya sesama tubuh Kristus supaya bisa mantap. Kalau orang dari kelompok lain bertanya, ngapain Tuhan kok datang ke dunia? Harusnya diampuni aja lah dari surga. Ngapain harus datang, harus jadi bayi, harus lahir di kandang domba, harus dipaku. Nah, kita harus bisa jawab itu. Iya. Kalau nggak punya komunitas, ya kalau ditanya itu nggak bisa jawab itu. Nah, itu pentingnya. Ya, itulah. Oke, ada selain itu ada tantangan atau penolakan-penolakan yang frontal nggak, Pak Edi, selama ini Iya. di Ya, di korps, ada, Pak. di kerjaan? Ada, Pak. Contohnya di sini saya dalam perkumpulan Pepabri, Purnawirawan Persatuan Purnawirawan ABRI ya, TNI di kampung saya, di desa saya ini, itu memang hanya saya yang menjadi pengikut Kristus. Lainnya enggak. Ada juga perdebatan-perdebatan. Tapi setelah saya sanggah, ya ada juga teman mungkin ya orang-orang Islam, orang Muslim, itu merasa wah ini kalau mungkin diteruskan mungkin terjadi clash gitu ya, sehingga ada yang menang. Akhirnya yang satu namanya Nur Hadi itu akhirnya dikeluarkan dari grup. Ya karena Kenapa di Nur Hadi grup itu Kristen kan dia? Kristen kan? Nur Hadi itu Islam, hanya Kristen saya. Jadi ya satu orang aja. ya Loh, salah apa dia dikeluarkan dari grup? Harusnya yang dikeluarkan Pak Edi dong. Ini satu orang nyeleneh sendiri kok. Kenapa? Nah, kenapa ya dia? Salah apa dia? Ya karena satu, apalagi dalam musim pemilu kemarin, saya maaf ya mereka punya paham yang begitulah. Ya. Oke, saya paham. Ya, khilafah. Ya, khilafah kan. Ya. Jadi paham Yaman itu Ya, ada. khilafah. Ya. Itu sehingga mereka secara tidak langsung banyak orang yang nggak suka dengan paham Yaman itu. Yamanisme. Akhirnya iya, di samping itu dia kan nggak begitu aktif dalam pertemuan-pertemuan. Sedangkan saya aktif gitu loh. Sehingga mungkin daripada nggak terjadi clash, dikeluarkan dari anggota. Demikian juga ada letting saya di Marinir. Letting saya Marinir, tapi bukan di daerah sini, tapi dia di luar kota, ada di Surabaya, ada di Madiun, ada di macam-macam. Itu saya ya istilahnya cuma monitor aja, monitor. Tapi sekali tempo dia mesti ada juga yang nge-share tentang orang ini dulunya pendeta, dulunya pendeta ya, bukan hamba Tuhan, karena hamba Tuhan itu lain dengan pendeta. Dulu pendeta, dulunya begini bangun gereja, akhirnya sekarang masuk Islam. Akhirnya di dalam komunitas itu saya nge-share gitu, nge-share juga. Ya saya bilang kalau sampean sebetulnya saya segan untuk menyampaikan ini ke sampean secara umum. Inginnya saya pribadi, karena sampean menyampaikan ke umum, saya juga akan menyampaikan ke umum juga. Ya tentang kebenaran. Harusnya katanya ada yang teman, harusnya Pak Edi itu menyampaikan ke pribadi loh, karena dia ke umum, ke semua komunitas kita ini di TNI saya gitu. Karena dia begitu ya saya sampaikan ke sini. Kalau saya salah minta maaf. Pak Edi langsung aja. Akhirnya dia nggak berani komen, udah ya tentang kebenaran, tentang Kristus. Nyinggung contohnya begini. Orang wong Kristen kok mati ini di peteng ya, contohnya gitu loh. Anak-anak kecil ya. Wong Kristen apa masa koloran ya gitu loh. Nah,
Jadi itu yang terus terang membuat sebetulnya nggak boleh lah sakit hati. Karena Tuhan Yesus juga nggak punya sakit hati. Sebetulnya saya nggak boleh sakit hati. Tapi ya juga nggak enak mungkin terbawa dengan akhirnya saya sampaikan saya di dalam komunitas marinir itu saya dengan sampean senasib seperjuangan. Kalau sampean begini terus nanti sampean yang rugi sendiri saya. Akhirnya dia juga akhirnya diserang sama teman-temannya gitu. Begitu yang saya sampaikan. Dan saya sampaikan juga bahwa begini loh Pak Andre ya, kita sebagai orang Kristen ya, kita harus ngerti. Misalnya saya sebagai intel dalam kemiliteran. Saya kepingin nangkep maling. Saya harus bergaul dengan maling. Saya ingin menangkap perampok. Saya juga harus bisa bergaul dengan para perampok. Siapa-siapa saja gembongnya. Itu maka dari itu Tuhan itu Maha Kasih. Tuhan dari atas turun ke dunia untuk menyelamatkan saya. Ya menyelamatkan saya, menyelamatkan kita semua, menyelamatkan manusia. Nggak mungkin manusia itu dengan cara sujudnya 100 kali ibaratnya satu hari. Nggak mungkin, nggak akan bisa menjangkau kepada Tuhan. Kalau Tuhan sendiri tidak turun tangan, tidak Oke, Pak Edi, datang. sebentar, Iya. sebentar ya. Oke, Iya. teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofon, ya. Ada banyak pertanyaannya harusnya nih yang muncul ya. Ya, Ya, silakan. Siapa? Pak Tri. saya tanya, Pak. Iya. Oke, right, Pak Tri. Ya, Silakan. kebetulan ya, Pak Edi dalam kehidupannya itu sudah berani ya menyampaikan firman Tuhan sampai berdebat juga ya. Ya, puji Tuhan. Ya, Terus. dalam berdebat itu apakah Pak Edi supaya mereka tidak tersinggung itu menggunakan nama Isa Al-Masih atau mendoakan orang dalam nama Isa Al-Masih? Saya pernah. Bagaimana Pak Edi? Saya pernah begitu. Ya. Saya pernah mendoakan dalam nama Isa Al-Masih. Oh, ya. Tapi itu memang pernah saya alami. Ya. Tapi dalam pemikiran saya ini seakan-akan saya ini kok menutupi sih identitas diri saya. Kenapa bukan Kristus yang disampaikan dalam nama Tuhan Yesus? Karena apa? Sebetulnya ya kita menyampaikan sebetulnya begitu nggak apa-apa. Kalau mungkin pertama-tama nggak apa-apa lah dalam nama Isa Al-Masih. Karena mereka percayanya kepada Isa Al-Masih. Tapi sebetulnya siapa Isa Al-Masih? Kalau mereka Isa Al-Masih itu lahir di bawah pohon kurma. Satu. Otomatis di Arab. Nah, terus ya masa sih kita itu loh jauh dengan gitu, enggak ada itu. Nah, untuk itu ya memang enggak apa-apa Pak Trisolo menyampaikan dalam nama Isa Al-Masih enggak apa-apa. Itu yang pertama. Tapi kalau menyampaikan dalam nama Isa Al-Masih nanti akan dibalik loh. Dibalik begini. Loh, Isa Al-Masih itu kan nabi. Iya benar nabi Isa Al-Masih. Kan gitu. Akhirnya berarti kalau Isa Al-Masih itu Yesus berarti Yesus itu nabi. Ya benar. Yesus itu nabi. Tapi Yesus itu ya nabi, ya guru, ya Tuhan, ya sahabat. Ya, betul, Pak. Dalam Alkitab ada. Itu namanya Alkitabiah. Ya. Jadi Tuhan itu turun dari sana ke bumi ya untuk menjangkau saya orang yang hina ini. Gitu Pak Tri. Oh iya, iya. Ya. Ya, Kalau jadi Tuhan itu datang merasa sakitnya bagaimana sebagai manusia. Demikian juga saya pernah sakit. Kalau disakiti cubit itu rasanya gimana. Demikian juga saya mau menangkap maling, Pak Tri ya maaf ya. Saya info, saya mau menangkap maling, saya harus terjun ke maling itu, bergaul dengan maling.
Begitu Pak. Oh, Untuk menjangkau dia itu bagaimana? Demikian juga Tuhan. Itu menurut hemat saya begitu Pak Tri. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih. Begitu Pak Tri. Mungkin ada yang perlu lagi? mungkin ini Pak sebagai Saya, Pak. Ada. jalan saja Pak untuk Iya. pendekatan. Jadi kita harus cerdas juga ya. Kita Iya. cerdik seperti ular, cerdas, tulus seperti Ada. merpati. Ketika ada Ya. teknik Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. ya, artinya kita Ya. juga seolah-olah kita itu ya masuk ke mereka Pak, seolah-olah Isa Al-Masih gitu ya. Ya, tapi memang ya memang beda Pak, memang beda, tapi hanya jalan saja Pak supaya Saya dulu Pak Bambang. iya, iya. Ya, terima kasih Pak Edi Sudarso, mantap luar biasa. Nonton Pak Tri. Saya Ya. tanya, mau tanya Ya. sama Pak Edi. Iya Pak Bambang ya. Pak Bambang, monggo. Iya Pak. Pertama pertanyaan saya, Ya. tadi kan saya mendengar Bapak sebelum masuk Kristen kan ikut-ikutan Pak ya. Ya ikut-ikutan. Bukan saya diajak saya Iya. dulu. Pertanyaan saya, Ya. mengapa Bapak langsung ikut Kristen? Apa sebabnya Bapak ikut Kristen itu? Dari ikut-ikutan terus mengambil langkah. Ya, Apa karena- yang mendorong Ya. itu? Satu. Ya. Terus yang kedua, Bapak tadi kan sebagai aparat melakukan tindakan sesuai dengan SOP. Tapi Ya. ketika Bapak melakukan tadi, bagaimana rasa Bapak atau tanggapan Bapak ketika menangkap maling itu Iya, iya. atau menangkap jahat itu? Gimana Pak? Iya. Itu Pak. Gitu. Bagaimana Pak? Ya, Pak Bambang. Sedangkan kita kan diajar kasih itu ya. Ya. Gimana itu Pak? Ya. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Saya dulu memang di kampung saya Mergosono itu dulu enak Pak, gampang. Jadi di Mergosono ya, di Mergosono itu di situ kampungnya kampung ya maaf, kampung kumuh ya, kampung jahat lah. Di situ pergaulan saya dulu dengan orang-orang itu ya main, ya maaf ya main, maaf, ya maling itu loh. Nakal-nakal dulu Pak. Dulu saya waktu itu teman-teman saya itu mancing belut ya. Enggak Ya. dapat belut di situ ada bebek orang yang disabet Pak. Bebek orang. Ya maaf ya. Itu dulu gitu. Ternyata ini oknumnya. Ya. Kalau mancing belut enggak dapat di situ ada ayam, ada bebek yang disaut. Itu dulu. Teman-teman saya begitu. Kambing nggak, Pak? Kambing nggak? Saya dulu cuma ikut-ikutan Pak Bambang, ikut-ikutan ke gereja. Setelah itu, saya dulu juga di sekolahan ya diajarin ngimami Pak juga Pak. Tapi habis itu ada yang ngejak ke gereja, saya ikut gereja. Ayo sama-sama. Dulu banyak Pak, banyak di kampung saya itu ikut ke gereja. Dulu kan masih bebas, tapi coba sekarang, waduh, ya karena kemasukan orang-orang ya, Yaman itu. Ya. Itu begitu, sehingga orang tua saya itu bapak saya TNI ya, ibu saya ibu rumah tangga ya membiarkan. Mungkin dalam hatinya ya wis gak apa-apa timbane minggu-minggu gak ono kegiatan, mungkin begitu loh. Sehingga saya dibiarkan. Tapi lambat laun kok saya malah tertarik akhirnya jadi orang Kristen itu. Begitu. Jadi ya Trisno saka jalanan kulino Pak ya. Betul Pak. Ya. Terus kemudian yang kedua itu Pak, gimana Pak cara untuk melakukannya antara kita telah memiliki kasih Tuhan kemudian bertugas untuk menangkap orang-orang yang melakukan kejahatan itu kira-kira gimana menurut Bapak cara untuk melakukannya supaya tidak terbeban itu? Itu tadi begini Pak Bambang, saya itu mengibaratkan. Saya ingatkan ya,
Waktu tinggal 2 menit lagi. Oh ya, 2 menit lagi. mengibarat, Ya, mengibaratkan ceritakan singkat aja. 2 menit lagi. Iya. Oke, mengibarkan bahwa Tuhan itu sangat baik, sangat kasih kepada kita. Sehingga saya mengibarkan bahwa kalau saya misalnya mau nangkap maling, saya harus bergaul dengan maling, begitu Bapak. Kalau saya ingin nangkap perampok, ya saya harus kenal rampok gitu loh. Begitu. Itu saya tadi mengibarkan yang. Jadi demikian juga Tuhan, bahwa Tuhan itu ingin menangkap kita untuk menebus kita untuk menebus dosa-dosa kita. Otomatis Tuhan itu menurut sesuai dengan firman Tuhan bahwa Tuhan itu datang untuk menjadi manusia. Pada mulanya Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Wow, Dan mantap. jadi Yohanes 1 itu ayat 1. Mantap ini tentara beda ini. Gaduh, ya, gaduh. Yohanes 1 ayat 1 dia, pandai dia. Oke. begitu. Oke, lanjut. Iya. Saya. Mungkin ngomong ya. Ya. Ya, lanjut Pak. Pak Andre, lanjut Pak Andre. Pak. Ya, saya Pak. Oh, Bu Maria. Oke, saya kasih Ya. terakhir ya, Pak. Ini Terima kasih saya cuma punya 2 waktunya. menit aja nih, Bu. Ya, monggo. Ya, ada Silakan. 2 menit ini. Ya. Bapak kan sebagai seorang angkatan. Ya. Terus dengan pergaulan dengan teman-teman yang lain, apakah waktu Bapak makan tidak ada yang menjauhkan diri dari Bapak begitu, karena mungkin mereka sudah bilang dia kan sudah Kristen, sudah Nasrani, jadi kita tidak boleh gini ya, atau mungkin tetap akrab di dalam yaitu pergaulan yang Bapak jalani. Yang kedua, apakah Bapak punya mertua dengan orang tua itu sudah dibaptis, baru sudah masuk Kristen, baru Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sudah, Bu. Mertua saya sudah baptis dan sudah menjadi pendeta. Wow. Mertua saya. Keren ini, Bu, keren. Tapi orang tua saya enggak. Gara-gara Yohanes 1 ayat 1 nih, Bu. Demikian juga saat makan ya perlu saya sampaikan ke Ibu Bu Maria Kendek ya. Sebetulnya kita ini bukan Nasoro ya. Kita bukan Nasoro. Bukan, kita itu Kristen. Jadi kalau Kristen adalah pengikut Kristus, penganut paham Kristus, mengikuti Kristus. Bukan Nasoro ya. Kalau mereka bahwa dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu mesti Nasoro, sedangkan Nasoro itu maaf, kalau Nasoro itu agama yang dulu zaman bahula dulu sebelum kita disebut sebagai orang Kristen itu. Jadi sebenarnya kita itu orang Kristen, bukan Nasoro, bukan Nasrani. Itu mungkin perlu saya. Oh, beda, Pak. Nasrani beda itu. Terus kalau sekarang Bapak diberi tanggung jawab di dalam gereja sebagai apa ya? Saya sebagai penatua. Nah, itu begitu mata Bapak. Mantap. Sudah nggak salah itu. Ya, bisa ya itu sebagai konselor ya, itu hanya melayani sesama begitu ya. Terima kasih, Tuhan berkati Bapak dengan Ibu semua. Ya, saya kembalikan pada hambanya. Terima kasih. Oke. Pak Andre. Waduh, kenapa dari tadi? Ini waktunya sudah habis. Saya kasih waktu 1 menit. 1 menit. 1 menit. 1 menit ya. Tadi dibuka mikrofon pada diam-diam. Sekarang sudah injury time. Ya, Pak Edi, saya mau nanya nih. Saya juga nggak suka tuh dibilang saya orang Nasrani gitu kan. Tapi memang kenyataannya kita di Indonesia nih orang Kristen tuh dibilang memang Nasrani gitu. Gimana cara jelasinnya Pak Edi? Secara umum lah ya. Secara umum ya disampaikan aja bahwa saya karena yang menyelamatkan itu bukan agama loh, Bu. Iya. Yes. Yes. Menyelamatkan kita itu bukan agama. Bu Uli tidak dibuka kameranya lagi. Dia Pak Edi ngomong sama siapa? Come on lah. Hargai Pak Edi lah. Iya. Ya. Dikasih waktu loh. Ya. Ya gimana Bu, Pak? ya.
kita bukan punya agama loh. Kalau orang Kristen itu bukan agama. Kekristenan itu bukan agama. Gitu loh. Jadi kekristenan maksud adalah pengikut kita Kristus. jelaskan, ya maksudnya Ya. mereka kan menganggap sama gitu Pak. Kita mau jelaskan itu Nasrani itu apa? Kristen saya tahu, Kristen pengikut Kristus. Nah kalau Nasrani Ya. tadi Bapak sempat singgung kan yang Ibu Maria Ya. tanya itu kan. Nah saya penasaran itu gimana Pak? Ya, Sejarahnya gitu. ya disampaikan aja bahwa saya ini bukan Nasrani. Nasrani. Karena mereka itu menyebut kita itu Nasrani. Karena di dalam Al-Quran itu Nasoro. Kita disebut sebagai orang Nasoro. Nasoro itu yaitu Nasrani. Gitu loh. Jadi agama itu nggak menyelamatkan, agama apapun nggak menyelamatkan. Agama apalagi agama Nasoro ya, agama Nasrani. Yang menyelamatkan kita itu Kristus. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Itu. Jadi cara menyampaikan kepada mereka enggak apa-apa, sampaikan aja. Sampean bilang Nasoro terserah, Nasrani terserah. Yang penting saya itu orang Kristen. Gitu. Kristus. Ya. Oh, oke. Ya, jadi di KTP saya Kristen, Bu. Di KTP saya. Oh iya, Oke. saya juga Kristen. Cuma kan mereka suka nyebut Nasrani gitu. Saya juga apa sih kok jadi Nasrani gitu kan? Kok bisa Ya, dibilang Nasrani gitu? karena sebelum ada pencurahan Roh Kudus itu mereka memang menyebut Nasrani, Nasoro ya, Nasrani. Tapi setelah ada pencurahan Roh Kudus itu kan mereka disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang Kristen. Itulah awal mula kita disebut orang Kristen. Gitu loh. Oh, berarti sejarahnya memang sebelum Kristen Nasrani, Nasoro itu ya? Nasoro, Nasrani. Karena Nasrani itu agama bidat, Bu. Agama bidat. Agama apa, Pak? Jadi bidat agama yang apa ya? Caranya Agama menyimpang, menyimpang. yang menyimpang dari Aliran Kristen. ajaran sebelum Kristen, menyimpang dari ajaran Taurat waktu itu. Gitu loh. Oh, gitu. Iya. Tapi setelah kita dijadikan sebagai orang disebut orang Kristen, itulah mulai timbul pengikut-pengikut Kristus itu. Kalau dulu agama bidat itu agama yang menyimpang dari ajaran Taurat dan Zabur, gitu loh. Oh, gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak penjelasannya. Saya jadi nambah pengetahuannya. Shalom, Pak. Halo. Lanjut, Pak Oke. Andre. Ya, alright. Sudah ya. Sudah, saya tutup saja. Karena ini akan berlanjut ini. Karena saya tahu kesaksian masih banyak lah untuk Pak Edi ya. Nanti kita akan kasih waktu lagi Pak Edi ya di sesi kedua, mungkin minggu depan, bulan depan atau kapan lah kalau ada Pak Edi ada waktunya ya. Oke, saat ini kita tutup dan saya dapat poinnya ya. Pak Edi saya perhatikan ini dari tentara loh. Semua orang tahu tentara itu biasanya keras, tegas dan sedikit angkuh. Ya sorry to say ya. Ya, Tapi betul, saya memang. lihat Pak Edi ini beda. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau tentara itu sedikit-sedikit bisa tersinggung loh, mudah tersinggung. Ya. Tapi saya lihat perhatikan Pak Edi betul humble ya. Humble dia. Jadi rendah hati ya. Jadi kita intinya yang saya tangkap dari kesaksian hari ini, Pak Edi betul-betul orang yang betul-betul dewasa ya. Karena ada banyak orang yang mudah tersinggung. Sekarang kita mulai ya. Kenapa kita mudah tersinggung sama omongan orang? Padahal omongan orang kepada Pak Edi pun banyak. Dari korpsnya, dari lingkungan, kan pasti banyak. Tapi Pak Edi tenang ya. Karena banyak orang yang mudah tersinggung sama omongan orang. Karena apa? Karena kita sombong. Karena kita tinggi hati. Kita merasa benar-benar, kita merasa hebat. Kita merasa lebih baik dari orang lain. Kalau orang bisa ngomong sesuatu yang tidak baik tentang kita, jangan-jangan
memang ada yang tidak baik dari diri kita, ya, dari diri kita. Kalau kita sudah rendah hati, ya berubah aja. Kenapa orang bisa nggak mau mengampuni? Itu karena sombong. Karena merasa saya lebih benar. Ngapain saya mengampuni? Kalau orang tidak merasa lebih benar, jika ada orang yang menyakiti kita, ya, kita nggak hakimi, kita ampuni. Karena gini ya, kita berpikir, gua juga nggak lebih baik dari dia. Gua juga bisa bikin salah loh. Saya bisa juga salah ngomong. Dan saya selalu merasa percaya bahwa hidup ini adalah proses belajar. Kita selalu belajar untuk jadi lebih baik. Saya temukan di antara teman-teman ya orang Kristen juga. Banyak yang ternyata faktanya nggak punya kasih. Begitu orang itu ngomong sesuatu yang menyinggung perasaan, egonya timbul, tersinggung, membuat hilang kesabaran. Itu yang terjadi. Makanya saya tulis begini. Don't let your ego speak louder than your love. Jangan sampai egomu bicara lebih keras daripada kasihmu. Ingat, Tuhan itu adalah kasih. Ayo, kita harus punya kasih yang sama yang kita sampaikan kepada setiap orang, sehingga orang bisa melihat Pak Edi, bisa melihat kita semua, ada Kristus di antara kita. Betul, apakah Pak Edi? Saya setuju. Kekristenan bukan agama. Karena agama tidak menyelamatkan. Agama tidak menyelamatkan. Kekristenan juga menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya anugerah Yesus Kristus. Barang siapa percaya, maka dia tidak dihukum. Itu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Trisulo. Alright. Ya, Pak Andre. Ya, terima kasih.